Shalom, haleluya. Kasih karunia Kristus dan damai sejahtera Allah memenuhi saudara semua yang setia mengikuti Sabda Sadik dari GSCA CWS Sentul City. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang paling saudara butuhkan dalam hidup ini? Mungkin saudara akan menjawab, saya membutuhkan kemantapan dalam segi keuangan. Bukan. Saudara membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui cara mencapai kemantapan dalam segi keuangan. Yang kita butuhkan adalah hikmat dalam menjalani kehidupan ini, yaitu hikmat yang tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab di dalam kitab Amsal mengajarkan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat, dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita harus datang kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat. Dengan takut akan Tuhan, kita berjalan dalam kebijaksanaan. Memperoleh hikmat di dalam Tuhan harus dilanjutkan dengan hidup bijaksana di dalam Tuhan. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kehendaknya tersebut. Untuk itu saudara-saudara, teks Sabda Sadik hari ini dipilih di dalam Efesus 5 ayat 17 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan topik kita hari ini adalah berusahalah untuk menjadi orang yang bijak. Saudara-saudara, orang yang bijak itu akan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan terindah bagi kita semua. Dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, kita berusaha supaya mengerti kehendak Tuhan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hikmat bijaksana itu bukan hanya untuk surga, itu dibutuhkan saat ini, sekarang ini, selama kita berada di bumi ini. Kita membutuhkan hikmat itu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk itu berusahalah untuk memperoleh hikmat di dalam Kristus dan menjalani kehidupan ini dengan hikmatnya. Di dalam Alkitab, sesaat sebelum kematiannya, Tuhan Yesus memberitahukan penderitaan yang berat yang akan Tuhan alami, yang akan membawanya pada kematian. Mendengar hal ini, reaksi Petrus langsung menarik Yesus dan menegurnya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus sepertinya tak mau gurunya mengalami penderitaan berat dan ingin menghalanginya. Namun respons Tuhan Yesus cukup mengejutkan. Dikatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan mengerti apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekilas, perkataan Tuhan Yesus ini begitu kasar, seolah-olah Petrus adalah iblis. Tetapi jika kita berpikir, bagaimana mungkin Petrus, murid yang cukup dekat dengan Yesus, sering bersamanya, namun tidak memahami betul apa yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara, kisah ini membuka pemahaman kita bagaimana iblis bekerja melalui pikiran kita. Ketika Yesus berkata, enyahlah iblis, bukan berarti Petrus adalah iblis, tetapi pikiran dan tindakannya lah yang tidak sama dengan pikiran Tuhan. Yesus tahu bahwa iblis memperdaya dan memakai Petrus sebagai alatnya untuk menghalangi rencana Bapa. Saudara-saudara, sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita pun berpikir dan bertindak seperti Petrus. Kita tidak tahu tentang kehendak Tuhan serta tidak mengerti rencananya. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, kenyataannya dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari atau mungkin kita sengaja, di mana kita malah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, hidup kita sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Setiap hal yang kita rencanakan dan akan lakukan, kita perlu bertanya dalam diri kita, apakah hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan?
Kehendak Tuhan dapat diketahui dengan kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita teratur membaca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan, dan memohon urapan dan pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kita. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari pengalaman Daud dan mengamati apa yang menjadi kunci keberhasilan Daud. Alkitab mengatakan di dalam setiap peperangan Daud meraih banyak kemenangan. Untuk itu wajar jika Daud dengan percaya diri dan dengan mengandalkan strategi perang yang ia pelajari, dia maju bersama pasukannya. Namun tidak demikian. Di dalam dua kesempatan yang berbeda, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum berperang. Sebagaimana terdapat dalam 1 Tawarikh 14, di mana dalam ayat 10 dikatakan, bertanyalah Daud pada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka di dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan di dalam ayat 14 dikatakan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Selain itu juga, kemudian Daud menjalankan setelah dia bertanya, dan Tuhan menjawab, dan Daud menjalankan apa yang telah dikatakan atau diperintahkan oleh Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 11 dikatakan, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim. Ayat 15 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara-saudara, usai kemenangan gemilang yang pertama, Daud mengaku, dia membuat satu pernyataan atau pengakuan bahwa Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Daud mengaku bahwa ia hanyalah perantara. Allah lah yang menerobos di antara kekuatan lawan, masuk seperti air. Dengan bertanya kepada Tuhan, sesungguhnya Daud menundukkan diri pada kuasa Tuhan. Daud mengikuti cara Tuhan, dan Daud mengandalkan Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, kita kerap atau sering dihadapkan pada suatu pilihan, suatu keputusan, dan ada tantangan yang tidak gampang. Apakah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan saat kita menghadapi semuanya itu? Lebih jauh lagi, apakah kita bertanya kepada Tuhan sehingga dengan kita bertanya kepada Tuhan, maka kita mendasari hati kita dengan penundukan diri dan kesiapan diri untuk menjalankan perintahnya dan juga menurut dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kita diberi kepekaan mendengar serta ketaatan untuk menjalankan perintah itu. Itulah sebabnya firman Tuhan memberitahu agar kita jangan bodoh, sebaliknya berusaha mengerti kehendak Tuhan. Seperti dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu hal ini bisa kita dapatkan semua melalui firman Tuhan. Dan ini akan sanggup mengubah kita. Sebagaimana dalam kitab Yakobus dikatakan situ, dengan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah, mempelajari firman Tuhan secara serius, dan tunduk pada kehendak-Nya, maka iblis akan lari daripada kita dan tidak menguasai pikiran kita. Saudara-saudara, seperti Raja Salomo, saya percaya bahwa kita akan sepakat bahwa nilai seorang pemimpin adalah selain cerdas, juga adalah pemimpin yang adil dan bijak. Untuk itu saudara-saudara, berusahalah menjadi orang yang bijak, di mana sebelum kita mengambil keputusan dan tindakan,
kita akan lebih dahulu atau selalu lebih dahulu bertanya dan mencari kehendak Tuhan. Sebagai orang yang bijak, kita akan selalu mempersilahkan Tuhan yang akan memimpin kita. Baik Tuhan akan memimpin kita dari belakang, memimpin kita dari depan, dan juga memimpin kita baik dari samping dan memimpin kita untuk berada di antara kita. Dan seperti Daud, jika demikian, maka Tuhan akan menerobos dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita bersamanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk kesempatan pada Sabda Sadik hari ini Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah kami terima dan paham ini Tuhan, kiranya itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu, Roh Kudus kiranya akan menolong agar kami yang semua ini yang mendengar Sabda Sadik, kami semua akan menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami akan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap aspek dan aktivitas kehidupan ini. Untuk itu tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami selalu berada di dalam hadirat-Mu, memiliki suatu hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kehendak Tuhanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan dengan itu akan menjadi orang-orang yang bijak ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami lakukan itu bukanlah sesuai dengan kehendak kami sendiri, tapi semua yang kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua yang mendengar Sabda Sadik ini, terimalah Roh Kudus, terimalah urapan Roh Kudus yang akan memenuhi saudara semuanya, keluarga saudara, pekerjaan, dan bisnis, serta pelayanan saudara semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.